kelihatan sekali bahwa hanya satu persoalan domestik dan 3 persoalan global dan satu pilar masalah yang bisa kita pengaruhi betul dan selebihnya tidak, gitu ya. Soal Fed kapan akan naikin suku bunga sama sekali kita nggak bisa pengaruhi. Adjustment ekonomi China kita juga nggak bisa, ekonomi growth seperti apa kita juga nggak bisa pengaruhi. Nah, masalahnya adalah, atau sebelum ke sana, kesimpulannya adalah sebetulnya dari konstelasi persoalan yang muncul, nampaknya meskipun ada persoalan domestik, tetapi persoalan global itu lebih dominan mempengaruhi situasi ekonomi domestik sekarang. Nah, karena itu masuk lebih spesifik soal dinamika nilai tukar, capital market yang naik turun dan sebagainya. Dugaan saya juga variabel globalnya lebih banyak ketimbang faktor domestik. Karena itu sebetulnya dalam arti tertentu menurut saya sendiri, paket kebijakan dengan kinerja jangka pendek ekonomi itu sulit untuk dikorelasikan. Jadi ketika misalnya paket yang pertama itu keluar dan pada saat hari yang bersamaan itu indeks kita melorot, rupiah kita terpuruk, sulit membuat sebuah korelasi. Apakah karena paketnya dianggap tidak kredibel lalu pasar bereaksi negatif, atau sebenarnya memang secara global sedang dalam situasi yang negatif. Kemarin menurut saya sekali lagi tanpa keluar paket 30 rupiah cenderung menguat gitu. Karena faktornya faktor global di mana Fed menunda kenaikan suku bunganya, lalu ada reposisi portfolio global dan sebagian masuk, dan ada beberapa aksi korporasi gede di sini jualan right issue, Sampurna dan sebagainya, sehingga fund manager masuk dan sebagainya. Yang sebenarnya nggak ada korelasi dengan ada paket apa tidak ada paket tidak gitu ya. Jadi bagi saya sendiri agak sulit mengkaitkan paket 1, 2, 3 dengan dinamika ekonomi jangka pendek. Dan saya kalau boleh mengatakan mungkin tidak ada hubungannya. Nah, tetapi relevansinya sejauh mana? Relevansi dari paket-paket kebijakan dan arah dari masing-masing. Saya kira ada 2 hal kalau kita mau sederhanakan. Skema pertama adalah dinamika jangka pendek, rupiah dan indeks segala macam itu terus bergejolak dan kaitannya sama persoalan global. Dan yang kedua adalah, jadi isunya adalah stabilitas. Isu kedua adalah perlambatan ekonomi yang kita belum tahu apakah sudah mencapai bottom atau belum. Jadi sebagai sebuah policy, sebagai sebuah arah kebijakan pemerintah, mestinya 2 faktor gede inilah, 2 pilar persoalan inilah yang diadres. Satu, bagaimana meyakinkan supaya stabilitas itu sedemikian rupa tercipta. Karena faktornya global kita nggak bisa mengaruhi secara pasti, tapi sebisa mungkin confidence dibangkitkan sehingga kalaupun tidak membaik, tidak terburuk. Dari sisi growth juga problemnya adalah apakah paket kebijakan mengadres persoalan. Kalau kita lihat paket yang pertama, ada 132 item kebijakan. Saya juga bukan yang baca, yang buat itu bingung. Ya, jadi saya kira harus diakui paket yang pertama itu terlalu gede dan kurang memberikan impresi yang baik. Kalaupun tadi saya mengatakan tidak ada korelasi yang langsung antara kebijakan dengan situasi jangka pendek, tapi paling nggak confidence nggak diraih ya, dengan munculnya paket kebijakan yang pertama itu. Tapi kedua, ketiga menurut saya dapat. Jadi kedua, ketiga itu lebih fokus. Dan kalau kita bicara yang terakhir kemarin itu lebih pada nampak sekali bahwa komitmen untuk melanjutkan kemudahan berinvestasi itu terus terjadi. Dan terutama yang kemarin isu yang soal lahan tanah adalah faktor paling penting dalam investasi hari ini. Dan yang kedua adalah yang spesifik di paket ketiga ini adalah biaya produksi. Jadi kalau solar turun 200 perak itu mestinya bagi industri yang berbasis energi solar itu mengurangi secara signifikan, apalagi manufaktur gitu ya, yang memang basisnya pada energi solar itu. Kira untuk satu faktor dorong permintaan adalah cash resource, yang itu saya kira belum diadres dalam beberapa kebijakan. Tapi intinya seperti itu, saya akan mengatakan itu menjadi tantangan yang cukup serius dan itu faktor eksternal. Tapi tetap bahwa kita dibandingkan dengan negara lain tadi masih dianggap lebih baik, dan artinya potensi ke depan mestinya tetap kita membuktikan dan ada dua inti persoalan ini, satu sudah kita ada lagi.
dari masyarakat. Itu misalnya sebagai contoh. Kemudian kita pemerintah mengambil posisi ataupun kebijakan untuk melakukan transformasi penggunaan dana desa, karena ini sepenuhnya dikuasai oleh negara, dikuasai oleh pemerintah, otak-atik penggunaan dana untuk cash forward. Kalau dulu termasuk penyederhanaan dalam mekanisme penggunaan dana desa itu sendiri. Jelas dikatakan bahwa diutamakan untuk aktivitas padat karya, jalan, perbaikan irigasi dan seterusnya. Jadi itu adalah kurang lebih sekitar 20 triliun yang dimanfaatkan untuk aktivitas padat karya. Ini juga bagian untuk meningkatkan daya beli masyarakat, karena memang kita tidak menginginkan dari sisi implikasinya terhadap growth itu konsumsi harus tetap berada pada level average 5%. Kita miskin ya, seperti itu. Nah, kemudian dalam rangka paket kebijakan kedua dan ketiga itu kemudian lebih mengerucut lagi. Kalau tadi yang pertama memang bersifat umum secara keseluruhan, ya, untuk meningkatkan produktivitas dan memberikan sinyal. Kemudian pada paket kebijakan tahap kedua lebih mulai focusing misalnya dan menganalisasi devisa yang terkait dengan hasil ekspor, karena kita menyangkut mekanisme sistem mobilitas devisa yang bebas, automatically memang mau tidak mau kita harus memberikan appetite ya, agar devisa dari hasil ekspor itu dapat pertama dilaporkan, kemudian yang kedua ditempatkan melalui perbankan di dalam negeri. Nah, harus terus bergerak. Kemudian yang ketiga, yang paling penting, paket kebijakan ini tetap dapat mempertahankan ataupun menciptakan sebanyak-banyaknya orang bekerja. Karena dengan bekerja, maka kita tahu laju penurunan kemiskinan dapat kita tahan. Karena kita pada tahun ini mendapatkan windfall akibat sebuah proses kebijakan 800.000 lebih populasi orang miskin baru, dan ini menjadi PR yang cukup serius bagi pemerintah pada saat ini, sehingga kemudian quality of development-nya harus menjadi lebih baik. Saya tidak tahu apakah kalau misalkan sekarang juga tidak memungkinkan, mungkin konsultan bisa dipakai untuk ke tahun depan, karena sudah menjangkau 65.000 desa. Saya tidak tahu apakah ada desain bagi ini, karena PMPM ini kan sebetulnya bukan programnya SBY. Sebetulnya sudah 15 tahun ada. Bisa ditahan. Di seluruh dunia udah nggak ada lagi pencemaran nama baik ditahan. Nggak ada. Ini menurut saya yang begini